buat kau. Nah, susunya juga dibagi dua, sama maksudnya. Ketika dia sakaratul maut dilihat sama Allah, ya pahala musyafa, ya Allah kenapa nggak semua? Nah, dikatakan seperti itu. Kalau seandainya semua aku kasih, aku lebih mendapatkan pahala yang sangat tinggi. Masya Allah. Ini Sya'ban. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin, jamaah peringatan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Si Sya'ban ini menyesal. Kenapa? Kok nggak bisa lebih tinggi lagi? Kenapa kok nggak lebih optimal lagi? Kenapa nggak lebih banyak lagi? Dan orang ini, ma'asyiral muslimin, jamaah peringatan oleh Nabi besar Muhammad SAW, ketika meninggal itu akan ditunjukkan amalnya, dan tidak bisa melihat kecuali orang yang mati, yang lagi sakaratul maut. Terkadang kalau diperlihatkan amal baik-baik masih utuh. Nah, kalau seandainya dilihatkan masa-masa maksiatnya ketika di dunia, dia akan menyesal, menangis. Nah, ini dari badan ditunjukkan ini loh, tempatku di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika orang mau meninggal melihat sesuatu yang ada aneh, itu pada hakikatnya ditunjukkan amal perbuatan, ditunjukkan siapa itu amal perbuatannya dia ketika dia mau meninggal, yaitu khususnya sakaratul maut, ketika mendekati kematian. Ma'asyiral muslimin, tidak henti-hentinya jamaah peringatan oleh Nabi Muhammad SAW. Dari peringatan oleh Nabi, mari kita berusaha mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Jangan disia-siakan. Sunnah Rasul ini penting. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, berarti dia cinta kepada aku. Wa man ahabbani, siapa yang cinta bersamaku, maka dia bersama aku nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi butuh bukti, Pak. Butuh bukti cinta itu, butuh pengorbanan. Allah nasir Allah ghaliyah, barang dagangannya Allah itu mahal. Gak bisa kita pakai dengan santai-santai. Butuh perjuangan. Di saat sholat subuh dingin kita hadir. Butuh perjuangan. Barang dagangannya Allah itu mahal, gak murah. Iya. Paham kan? Seperti itu. Ma'asyiral muslimin, jamaah peringatan oleh Nabi besar Muhammad SAW, cinta kepada Rasulullah SAW ini mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Dan cintanya Rasulullah ini tak memandang dia orang mulia atau orang biasa. Kalau sudah Allah Ta'ala cintai, maka Allah Ta'ala angkat derajatnya berkat Nabi Muhammad SAW. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, diutus di dunia ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, menyempurnakan akhlak yang mulia, supaya kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Yaitu untuk apa? Yaitu untuk kebahagiaan kita nanti di hari kiamat. Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini harus kita lestarikan daripada tidak boleh kita hilangkan, karena di situ akan kita mengenal bagaimana perjuangannya Rasulullah SAW, Nabi yang sangat agung, Nabi yang sangat mulia, Nabi yang sangat super daripada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi sebagai pemimpin buat kita, panutan buat kita, bahwa Nabi kita ini Nabi patut kita jadikan suri tauladan yang baik. Suatu saat Rasulullah SAW ini, ya, sebagai bentuk bahwa Rasul ini sudah mulai kecil sudah jadi pemimpin, ya. Suatu saat Rasulullah SAW ini pernah berjalan di Mekah. Tiba-tiba Rasulullah SAW ini tersesat.
Ya Allah, mana anakku? Abdul Muthalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Kakeknya bingung. Ya Allah, mana Rasulullah? Mana anakku? Maka pamannya berdoa. Di mana berdoanya? Di astaril Ka'bah, di pintunya Ka'bah. Biasanya orang bergantungan di situ, di depan pintu Ka'bah, berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, kembalikan Nabi Muhammad, ya Allah. Kembalikan Nabi Muhammad, jadikanlah kekuatanku ada di Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya astaril Ka'bah. Berdoa di situ, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba datang Abu Jahal membawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pakai onta. Cuma Abu Jahal ini geleng-geleng kepala. Apa geleng-geleng kepalanya? Anakmu ini bikin hal. Saya bawa Nabi Muhammad ini pakai onta. Onta itu kalau mau ngangkat orang mesti turun dulu. Turun dulu. Kalau sudah dinaiki baru berdiri. Katanya Abu Jahal, Muhammad naik di belakang. Naiklah Nabi Muhammad. Cuma nggak mau naik. Jadi onta ini sudah dinaiki, cuma nggak mau naik lagi. Gak mau. Akhirnya terpaksa dipindah. Muhammad duduk di depan, baru mau jalan. Katanya si onta, orang yang bodoh, Abu Jahal kan jahil. Orang yang dulu, mana mungkin pemimpin ditaruh di belakang. Rasulullah itu pemimpin yang ada di depan, baru mau jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai kecil sudah mempunyai keagungan. Paham ya? Onta ditaruh di belakang dan baru tidak mau jalan. Paham ya? Duduk di belakang tidak mau jalan, duduk di depan baru mau jalan. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dia adalah pemimpin segala alam daripadanya, yaitu ketika ada di dunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang sangat agung, Nabi yang dikatakan karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ahsanun nasi khalqan wa khuluqan. Nabi Muhammad ini Nabi yang memiliki bentuk ciptaan yang sempurna dan mempunyai akhlak yang sempurna. Masya Allah. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Di dalam kehidupan di dunia ini, manusia ini terbagi menjadi 4 dalam segi rupa dan akhlaknya. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW baik akhlaknya, begitu juga baik rupanya Muhammad SAW. Oleh karena itu Nabi kita menjadi panutan buat kita, jadi uswatun hasanah. Jaga cintanya kita kepada Rasulullah adalah mempelajari sirahnya, sejarahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita, Nabi yang sangat akhlaknya baik, wajahnya bagus, Masya Allah. Itu Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ya, wajahnya bagus, ya, tapi akhlaknya jelek. Wajahnya bagus, tapi akhlaknya jelek. Siapa contohnya? Abu Lahab. Abu Lahab ini dikatakan lahab artinya kobaran api. Jadi wajahnya memerah, putih kemerah-merahan, tinggi, tampan nih Abu Lahab. Tapi Allahu Akbar, akhlaknya nggak ada. Banyak. Setiap Rasulullah SAW berdakwah dihalangi. Setiap Rasulullah ingin berbuat kebaikan
akan dihalangi. Makanya Abu Lahab yang diabadikan di dalam Al-Quran. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Jadi Abu Lahab ini orang yang mempunyai ketampanan wajah tapi akhlaknya jelek. Begitu juga istrinya. Siapa nama istrinya? Ummu Jamil. Bagus namanya, tapi alhamdulillah minta menebarkan fitnah. Suami dan istrinya menebarkan fitnah supaya mengganggu perjuangannya Rasulullah SAW. Alhamdulillah minta. Yang ketiga, jelek wajahnya, ya, jelek wajahnya, akhlaknya. Alhamdulillah minta. Ini siapa? Abu Jahal. Jadi kalau Abu Lahab ini orangnya tampan tapi akhlaknya naudzubillah min dzalik. Namun perlu kita ingat bahwasanya diceritakan Abu Lahab setiap hari Senin mendapat keringanan daripada Allah Subhanahu wa taala, dihentikan siksaannya di hari Senin. Kenapa? Gembira dengan kelahiran Rasulullah SAW. Jadi Abu Lahab ini setiap hari Senin diperingat. Kenapa? Iya, diceritakan ketika kelahiran Rasulullah SAW, Thuwaibah ini budaknya Abu Lahab. Tahu ya, budak ini kalau dalam istilah peperangan ada tuan, ada budak. Budak ini bisa dihasilkan dari peperangan, dan budak ini bisa diperjualbelikan, dan budak ini bisa dinikmati sebagaimana seorang suami istri. Ini budak. Budak ini status di bawah orang merdeka. Nah, budak di bawah statusnya orang merdeka. Loh, kapan bisa jadi orang merdeka? Yang pertama dilapatkan, hei budak, saya merdekakan kamu. Statusnya naik seperti kita, bapak-bapak. Yang kedua, dengan cara menebus sama tuannya. Wahai budak, kulihat kamu ini orang baik. Coba kamu kalau bisa membayar saya dengan 2 tempo, maka aku akan bebaskan. Dengan bisa membayar 2 tempo, dia derajatnya naik seperti kita. Jadi sama manusia, cuma dalam tingkatannya. Di budak. Thuwaibah ini budaknya Abu Lahab memberi kabar kepada pamannya. Jadi Abu Lahab ini pamannya Rasulullah SAW. Jadi pamannya Rasulullah SAW. Terkadang bapak-bapak, ibu-ibu, musuh itu bukan dari orang, ternyata dari dalam keluarga. Pamannya, adiknya, kakaknya, saudaranya, sepupunya, itu kalau dari jauh jarang. Banyak itu. Thuwaibah memberi kabar, wahai pamannya Rasulullah SAW telah lahir. Melihat kabar seperti itu, Abu Lahab merasa gembira dengan kabar itu. Wahai Thuwaibah, bebaskan. Maka saat itulah Abu Lahab diceritakan setelah kematian Abu Lahab ini kafir, Pak. Kafir. Paham ya? Bagaimana dengan orang yang kafir? Ya. Paham ya? Senang dengan kelahirannya Rasulullah SAW, ketika mati diringankan azabnya. Bagaimana dengan kita yang beragama Islam, umat Nabi Muhammad SAW, bergembira dengan keberadaan Rasulullah SAW? Tidak lain balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Gembira. Paham ya? Dan itu diketahui oleh pamannya Abbas. Diceritakan sesungguhnya Abu Lahab di dalam neraka disiksa setiap saatnya, tidak ada henti-hentinya. Setelah memimpikan setahun ini,
Cuma di hari Senin diringankan azabnya karena memerdekakan budaknya, karena gembira dengan Rasulullah SAW. Begitu juga mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, dengan kegembiraan kita menyediakan makanan seperti ini, mudah-mudahan diterima sebagai bukti cintanya kita kepada Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Ini ulah. Kalau Abu Jahal wajah sudah tak mendukung, Allahu Akbar, wajah tak mendukung, akhlaknya lagi gak mendukung. Abu Jahal dikatakan jahil, bodoh, dungu, makanya dikatakan jahiliyah, zaman kebodohan. Abu Jahal ini mempunyai sifat bagaimana? Iya, sifatnya Abu Jahal kalau kita lihat, ya, hadidul basor, matanya merah, paham? Tajam. Yang kedua, hadidul wajhi, wajahnya bengis. Waduh, bagaimana ini? Yang terakhir, hadidul lisan, mulutnya Allahu Akbar. Abu Jahal. Jadi manusia ini mempunyai bentuk seperti ini. Yang terakhir, masya Allah, ya, yaitu apa? Orang yang wajahnya jelek, ya, tapi akhlaknya masya Allah. Wajahnya jelek, Pak, tapi akhlaknya masya Allah. Siapa itu? Diceritakan ada sahabat Rasulullah SAW yang bernama Julaibib. Julaibib, Pak, Julaibib namanya. Julaibib ini, ya, maaf ya, jangan dihina ya, ciptaan Allah. Wajahnya hitam, pendek, buku, ya Allah, hitam, ya. Tidurnya pakai tangan, kasurnya pasir, tidurnya ada di sofa, makanya dibilang ashabus sofa. Sofa itu apa? Teras, tidurnya di teras. Gak perlu kita ingat, kita pahami, kita renungi. Masjid zaman dahulu itu gak seperti ini, Pak, pakai keramik, enggak. Iya, tak pakai keramik, makanya tadi batapnya tangan, kasurnya pasir. Jadi masjid dulu itu pasir, seperti itu. Tapi masjid, paham ya? Di situ juga hidup. Orangnya seperti tadi, tapi akhlaknya masya Allah. Rasulullah suka sama Julaibib. Kalau orang sudah disukai, wah, nilainya tinggi, Pak. Julaibib dicintai sama Rasulullah. Suatu saat Julaibib ini ditawari sama Rasulullah SAW. Julaibib, kapan kamu nikah? Waduh. Julaibib, kapan kamu nikah? Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, mana ada orang mau sama saya? Dari hitam, pendek, buku, ya, wajah gak mendukung, orang gak kenal sama si dia, gak diabur, gak diperhatikan. Ini Julaibib. Tanya, kapan kau menikah, Julaibib? Ya, mana ada ya Rasulullah. Sampai 3 kali, Julaibib, kapan kamu menikah? Mana ada orang sini. Julaibib, ikut saya. Dibawa Julaibib. Ya, dibawa kemana? Ke kepala suku Al-Ansor, pemuka Al-Ansor. Masya Allah, didatangi. Assalamualaikum. Paham ya? Didatangi pemuka Al-Ansor. Assalamualaikum. Buka. Paham ya? Ditanya, saya mau menikahkan putrimu. Waduh,
penghuni rumah senang semuanya. Siapa nggak mau sama Rasulullah SAW? Cuma penghuni rumah ini salah paham. Saya ingin menikahkan putrimu dengan Julaibib. Suasana senang, bahagia, jadi sejuk. Ya. Tuh, Julaibib. Maka dikatakan hubungan sama istri gak mau. Bagaimana sama Julaibib? Bapak aja berpikir mau menerima udah hitam pendek, buku wajah menyerupai Allahu Akbar. Maka terjadi dialog antara istri sama suaminya. Iya, paham ya? Karena anaknya mau dinikahkan sama si Julaibib. Waduh, anaknya yang di dalam terdengar, anaknya putrinya yang di dalam, putrinya Al-Ansar ini terdengar. Jadi Al-Ansar ini suku Pak, ada suku Muhajirin, ada suku Al-Ansar. Ya, anaknya kepala suku, kepala kabilah, nah dikatakan seperti itu. Terjadi terdengar sama anaknya di dalam rumah. Ada apa ya? Ada apa Bu? Rasulullah ini mau menikahkan kamu sama Julaibib. Wahai ayah, wahai ibu, kalau seandainya Rasulullah SAW yang minta, jangan ditolak. Siapa orang laki-laki mukmin, perempuan yang beriman, kalau Rasulullah SAW menentukan, jangan sampai ada yang memilih menolak. Maka dipanggil Rasulullah SAW daripada sama si perempuan tadi. Namanya perempuan yang baik, maka dinikahkan si Julaibib dengan anak yang kepala Ansar, didoakan sama Rasulullah SAW. Itu sikapnya orang yang beriman bisa sama Rasulullah. Kalau Rasulullah bilang nggak bisa ditawar. Ini sudah ketentuan, karena Rasulullah bukan melihat seperti itu. Akan tapi yang dilihat apa? Yang itu ilhamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah itu tidak berkata menurut hawa nafsu, tetapi wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah sebagai Allah Subhanahu berjalan pernikahan, tiba-tiba gak terlalu lama terdapat komando perang Uhud. Masya Allah, perang Uhud. Kalau sudah ada komando perang Uhud, kaum mukminin harus hadir. Di antara sahabat Rasulullah yang hadir Julaibib. Ketika peperangan tadi, Julaibib gugur sebagai medan peperangan. Selesai peperangan, Rasulullah mencari-cari mana sahabatku ini, kecintaannya ini, mana sahabatku, sebagaimana orang tua cari anaknya, mana sahabatku ini, sahabat-sahabatnya ini. Pasti Julaibib yang menolong sedih Rasulullah SAW dengan gugurnya Julaibib, dikafani Julaibib, dikubur Julaibib. Banyak dikatakan Julaibib adalah bagianku, aku juga bagian daripada Julaibib. Kedudukannya sangat tinggi di sisi Rasulullah SAW. Dan ketika Julaibib ini dikuburkan, bidadari-bidadari berebutan. Ketika bidadari berebutan ini, Rasulullah memalingkan wajahnya. Memalingkan wajahnya. Setelah selesai penguburan, para sahabat bertanya, Rasulullah, kenapa ketika mengubur Julaibib tidak tiba berpaling? Iya, karena banyak bidadari yang menjemputnya si dia, sehingga terbuka betisnya, sehingga aku memalingkan wajahku. Jadi ini adalah sahabat Rasulullah SAW yang diincar oleh banyak bidadari daripadanya. Kenapa? Rasulullah cinta kepada Julaibib.
Inilah bentuk cintanya Rasulullah SAW kepada para sahabat. Dia adalah kecintaan kepada sahabat yang akan membawa derajat yang sangat tinggi. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Nabi kita Nabi Muhammad SAW ini merindukan kita, makanya kita banyak-banyak sholawat kepada Rasulullah SAW, cinta kepada Rasulullah SAW. Sayyidina Umar menaruh cintanya dia pertama untuk yang lainnya. Kan cintamu gak sempurna Umar, karena kau menduakan Rasulullah, maka diganti cintanya kepada Rasulullah di nomor satu, kan yang lainnya di bawahnya. Maka di saat cintanya ditaruh ke atas, maka perjuangan Rasulullah SAW dibantu, dikuatkan dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan melalui peringatan Nabi besar Muhammad SAW ini kita semangat untuk menjalankan perintahnya Allah, menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Namun sebelum kita akhiri daripadanya, ada pesan Rasulullah SAW 3 kali. Adiku auladakum bitalati hisab. Didiklah anak-anak kalian dengan 3 perkara. 3 perkara ini bapak-bapak, ibu-ibu diperhatikan. Adiku auladakum bitalati hisab. Yang pertama, hubbi nabikum, cinta kepada Rasulullah SAW. Tanamkan kepada anak kita harus cinta kepada Rasulullah SAW. Setiap makan, kalau kelihatan anaknya makan tangan kiri, makan tangan kanan. Kenapa Bu? Rasulullah yang mengajarkan kita untuk makan tangan kanan. Jangan bapak, jangan ibu. Rasulullah yang mengajarkan saya untuk makan kita semuanya. Kenapa kita harus makan tangan kanan? Karena Rasulullah SAW bersabda, la takulu bishimal, jangan makan dengan tangan kiri. Fa inna syaitona, karena setan ini yakulu bishimal, makan dengan tangan kiri. Banyak diajari cinta kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, hubbi ahli baiti, cinta kepada keturunan Rasulullah SAW yang bernasab-nasab sama Rasulullah SAW. Kita cintai. Kenapa? Rasulullah memerintahkan anak Allah, karena Rasulullah SAW. Yang terakhir, hubbi tilawatil Quran, cinta membaca Al-Quran. Ayo anak-anak kita suruh mengaji. Alhamdulillah di masjid ini ada yang mengajar Al-Quran. Anaknya kita titip, di sebelah ada TPA tempat penitipan Al-Quran, pengajaran Al-Quran. Kita titipkan anak kita. Katanya kita cinta sama Rasulullah, tapi anak kita gak bisa mengaji ya. Jangan sampai daripadanya. Paham ya? Ngaji itu cuma sebentar, tapi kenikmatannya lama. Tapi kalau sudah gak bisa mengaji sampai tua, jadi anak kita antarkan. Memang pertama sulit, lama-lama terbiasa. Paham ya? Jadi ada sebuah brimob dipaksa, terpaksa lama-lama jadi biasa. Waktu diantri nangis, paksa, terbiasa. Insya Allah jadi terbiasa ibadahnya untuk mempelajari Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Karena Al-Quran, sebagaimana Aisyah pernah ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah, karena khuluquhul Quran, akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Bagaimana kita akan mengenal Rasulullah kalau kita akan mempelajari Al-Quran? Mungkin ini daripada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang kita kaji pada kesempatan saat ini membawa keberkahan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan segala hajat-hajat kita
semuanya, hajat dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sehat mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat kepada Rasulullah SAW, ma'al wal afiyah wa ala soleh al-fatihah. Namun sebelum selesai kita baca doa dulu. Tahannya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal 'afiyata ad-da'imah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka wa nastaghfiruka ayyana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa kulla shay'in a'taytana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafik wa amanik wa iyyadik min kulli syaitanir marid wa jabbarin 'anil wa bi'ainin wa bibaqi wa min syarri kulli syai'in innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma jabbilna bil 'afiyati was salamah. Allahumma jabbilna bil 'afiyati was salamah. Allahumma jabbilna bil 'afiyati was salamah wa hakimna bil taqwa wal istiqamah wa a'inna min mujibatin nadama bil hal wal ma'ad innaka sami'ud du'a. Allahumma barik lana bi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah iftah lana ya Allah abwaab rahmah wa abwaab maghfirah wa abwaab taubah wa abwaab hidayah wa abwaab afiyah wa salamah wa abwaab khair wa ni'mah wa quwwah wa abwaab ma'rifah wa abwaab qulub wa abwaab arzaq. Allahumma ya Rabbi ya Hamid ya Muqti ya Mu'in ya Rahim ya Wadud aqbina bi halalika wa haramika bi ta'atika wa maghfiratik wa bi fadlika amma siwa. Allahumma hdina fi man hadayt wa afina